Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam spiritual untuk teman-teman dan sedulurku di Nusantara dan di Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel saya, di channel Kang Sueb. Nah, channel ini saya akan membahas tentang dunia spiritual, tentang ilmu hipnotis, gendam, dan ilmu spiritual lainnya, dan pengalaman spiritual saya. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai ya teman-teman, sharing berbagi pengalaman. Bukan berarti saya hebat atau seperti apa, saya hanya berbagi pengalaman saja. Oke, di sini nanti kita akan sharing tentang ilmu gendam ya, ilmu gendam. Nah, ini sebelumnya saya punya channel yang namanya Sueb Official. Nah, dikarenakan channel itu sudah tidak sama saya lagi, saya juga buat channel baru lagi buat teman-teman subscriber saya yang di Sueb Official. Ini channel saya yang terbaru, silakan di subscribe ya untuk channel ini. Oke, yang pertama untuk pengertian ilmu gendam. Ilmu gendam itu adalah ilmu tradisional lama yang memang sudah diciptakan oleh para sesepuh atau para pendahulu kita. Mereka menciptakan ilmu itu untuk sesuatu ya, untuk mempermudah. Kalau dulu pas zamannya perang itu untuk melawan musuhnya itu supaya tidur dan tidak bisa melawan ya. Banyak manfaatnya juga sih ilmu gendam. Kalau orang-orang dulu itu mungkin lebih ke untuk cara mendekatkan diri kepada sang pencipta ya, dengan mengamalkan suatu mantra ataupun lakon. Nah, kalau di dunia zaman di era modern seperti ini, ilmu itu banyak digunakan untuk memperlancar kehidupannya. Oke, buat teman-teman yang ingin ataupun yang sudah belajar ilmu, yang belum masih ada kendala, itu jangan patah hati ya teman-teman ya. Mungkin dari segi kita melakukannya ataupun olah ritualnya memang ada yang salah atau seperti apa. Buat teman-teman nanti jangan patah hati dulu ya. Kalau buat belajar di ilmuwan apapun itu, jangan mudah patah hati, terus diolah, diasah. Karena olah spiritual itu tidak seperti atau tidak semudah membalikkan telapak tangan yang langsung instan ya. Karena memang semuanya butuh proses, semuanya juga butuh waktu ya. Oke, buat teman-teman, ini akan saya kupas untuk malam ini khusus di sepengetahuan ataupun pengetahuan tentang keilmuan gendam ya. Nah, sebenarnya kalau dulu itu ilmu gendam itu tidak ada tingkatan, dikarenakan zaman sekarang ini banyak sudah guru-guru yang menciptakan ilmu itu sendiri menjadi beberapa tingkatan ataupun beberapa bagian ya. Nah, buat teman-teman nanti kalaupun saya tidak membahas belajar ilmu di guru ini, di guru ini, di guru ini, saya tidak membahas. Saya di sini hanya berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan, yang sudah saya jalani ya. Nah, di sini kan ada dua versi. Dua versi teman-teman. Yang pertama ada pengertian ilmu gendam dengan ilmu hipnotis. Padahal di sini jauh beda ya. Ilmu gendam adalah memang ada kekuatan mantra yang kita baca, kita lakukan hingga menimbulkan efek energi sampai bisa kita dipraktekkan untuk mempengaruhi seseorang. Itu kajian dari ilmu gendam sendiri ya prosesnya. Kalau hipnotis kan memang murni sains dari pikiran orang bermain sugesti. Kalau di gendam dia ada tidak ada batasan untuk pengaplikasian ilmunya. Kalau di hipnotis itu dia kalau orang yang sudah kena mental block ya tidak bisa. Tapi kalau di gendam dia mau tahu ataupun mau tidak, lebih bagusnya lagi dia nggak tahu, dia suyat atau korban itu akan sangat mudah dipengaruhi. Nah itu karena memang di gendam sendiri itu ada beberapa teknik, ada beberapa pola ya yang biasa dilakukan oleh para spiritual dalam mengeksekusi. Kebanyakan salah kaprah juga ya untuk yang teman-teman yang udah pernah belajar. Saya sih tidak menyalahkan ya buat teman-teman yang udah pernah belajar tapi nggak berhasil ataupun digunakan ke hal-hal yang tidak benar. Saya sih sarankan keilmuan itu digunakanlah di jalur yang baik dan benar aja ya. Karena memang kalaupun nanti
ilmuwan itu dipakai untuk tidak benar, memang tetap akan fungsi, tapi sayang faedahnya nanti akan berimbas pada diri kita sendiri ya, walaupun nanti kita pakainya yang tidak benar. Sebelumnya di channel saya yang sebelumnya ada teman-teman yang nanya, bang, kok saya pernah belajar tapi nggak, kadang bisa dibuktiin, kadang nggak. Yang pertama, kunci dari kesuksesan ilmu gendam itu adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan sama teman-teman. Yang pertama, kita harus punya power yang kuat. Power itu dalam tubuh kita itu akan mencerminkan kepribadian kita ataupun kepedean kita, ataupun keyakinan kita. Itu ketika kita sudah powernya full di badan kita, itu kita bakal yakin, dan di sini pun akan bermain di rasanya itu akan bermain. Ketika orang itu yang memang nanti kita bakal jadikan korban ataupun suyat, itu kita sudah bisa merasa ketika power kita sudah bagus dan emang full. Nah, yang jadi permasalahan, teman-teman terlalu pede, tapi sedangkan di badan kita powernya belum maksimal. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita mau eksekusi, si korban itu tidak ada efek. Sebenarnya ada efek, cuman telat. Nah, itu yang kadang-kadang teman langsung patah hati gitu kan di situ ya. Ada lagi juga yang mereka memang tidak mau mencoba. Ada yang udah mengamalkan, ya udah diamalkan aja gitu. Udah yakin bahwa apa yang diamalkan dia ini akan membuat atau jadi jalan untuk membantu dia untuk lebih lancar lagi dalam usahanya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, terus yang kedua itu poinnya, ketika kita punya amalan ya diamalkan, didawamkan ataupun dibaca rutinitasnya. Jangan cuman karena kita punya keinginan sewaktu itu kita baca, kita mau langsung ada hasilnya. Kan semua butuh proses, yang saya bilang di awal, semua butuh proses. Jadi lebih bagusnya ketika kita sudah berijazah kepada seorang guru, kita harus mendawamkan, karena untuk menimbulkan energi, menimbulkan power dan keyakinan itu dengan dibaca, dengan didawamkan, itu akan menimbulkan power dengan sendirinya di badan kita, sehingga kita bisa meresap dan menyatu sirnya itu dari amalan itu, bisa menggerakkan badan kita untuk melancarkan segala hal yang diinginkan dari wasilahnya ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, buat teman-teman, jangan patah hati ya, saya ingatkan lagi, jangan patah hati, jangan berprasangka buruk setiap kita belajar ilmu ke siapapun itu. Jangan mudah patah hati ataupun berprasangka buruk terhadap guru kita, karena itu nanti akan menimbulkan kebodohan ataupun ketidakyakinan. Akhirnya yang seharusnya ilmu itu bereaksi, akhirnya tidak bereaksi, dan ada pun nanti kalau bereaksi itu dianggapnya bukan ilmu itu dasarnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman para praktisi yang pengen belajar ilmu apapun itu. Karena di sini yang saya bahas adalah ilmu gendam. Di sini harus yakin, pertama yakin, pilihlah ilmu, pilihlah guru yang baik dan benar menurut pandangan batiniah kita. Kedua, niatkan memang ilmu kita itu untuk mempermudah semua urusan di dunia, urusan kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan mindsetnya ilmu itu akan memuaskan nafsu kita dalam segala hal, itu pasti bakal terjadi. Di sini ilmu juga ada keterbatasan. Di situ ada ranah-ranah tertentu ya. Ilmu itu nggak bakal mungkin bisa semuanya bisa memenuhi keinginan kita. Nah, di sini karena ilmu itu ada batasan, guys. Di sini mungkin kayak contohnya ilmu bacok, dia anti bacok doang, nggak mungkin anti seset. Nah, begitu pula gendam, itu semua ada batasan, ada kemampuan tersendiri ya, yang memang nggak bisa kita paksakan itu untuk semuanya jadi bisa. Nah, itu yang kadang-kadang otak atau pikiran kita ini udah terlalu jauh sampai kita memaksakan bahwa kita nanti mendapatkan ilmu ini kita bakal menguasai semuanya. Padahal nggak seperti itu, karena ilmu itu ada batasannya, ada kemampuannya tersendiri gitu loh teman-teman. Oke, para sedulurku, semoga sedikit wawasan atau motivasi dari
pribadi saya ya, untuk teman-teman yang mau pengen belajar ilmu atau yang mau yang sudah menjalankan ilmu, tetap bersemangat ya, karena setiap wiridan ataupun yang kita baca itu akan menimbulkan keyakinan. Nah, untuk powernya teman-teman itu bedakan. Kalau mantra itu adalah menimbulkan keyakinan di dalam diri kita, ketika kita baca itu akan menimbulkan keyakinan. Nah, untuk powernya itu teman-teman masing-masing dari guru itu pasti akan dikasih kuncian ataupun olah napasnya. Saya sini tidak mengajarkan bagaimana olah napasnya atau kayak gimana, tidak. Cuma di sini mengingatkan kembali aja buat teman-teman supaya lebih bersemangat lagi dan tidak patah hati dan berprasangka baik kepada gurunya masing-masing ya. Oke. Cuman saran dari saya ada 3. Yang pertama, kalau belajar ilmu apapun itu, yang pertama kunci suksesnya adalah yakin. Apa yang harus sudah kita ambil itu yakini. Yang kedua, jalankan, dawamkan. Yang ketiga, tidak boleh patah hati. Setelah ini sudah jadi satu, sudah kita lakukan, insya Allah ilmu yang kita ambil atau ijazahkan atau yang mau ingin kita pergunakan, insya Allah itu akan bermanfaat ya. Itu nyata, bisa dibuktikan oleh teman-teman. Tapi kalau teman-teman di hatinya masih ada terbesit, tidak ada keyakinan, malas untuk mewirid, saya berani jamin mau ilmu itu hebat apapun, ketika digunakan itu tidak akan berfungsi. Adapun berfungsi pun hanya sesuatu saat atau saat-saat tertentu aja ya. Buat saudaraku seduluku spiritual Nusantara, semoga wawasan dari orang doif ini, orang bodoh ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang nanti mau belajar juga ya, silakan untuk sharing, bisa di komen di YouTube saya seputaran tentang keilmuan. Yang lainnya juga boleh, silakan nanti komen aja, welcome ya. Saya akhiri untuk konten kita hari ini, sekian aja ya. Dari awal sampai akhir, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.